Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dari ibadah minggu hari ini. Kita percaya bahwa kita menghadap Tuhan, kita mengutamakannya, kita akan pulang dengan membawa kekuatan baru. Mari saya ajak untuk kita tunduk dan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, kami kembali ke hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa segenap kerinduan hati kami hari ini Tuhan, untuk menghadap Engkau. Kami mau letakkan setiap pergumulan kami, untuk kami mau fokus kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur atas segala apa yang Engkau berikan bagi kami dalam satu minggu ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari Tuhan bertata atas setiap pujian dan penyembahan kami. Kami hanya mau ya Tuhan, ibadah kami hari ini Engkau yang benar-benar hadir dan memimpin ya Tuhan. Ini kerinduan hati kami ya Tuhan. It's all about you.
Tuhan kami. Segenap hati kami memuji-Mu Tuhan. Biarkan hari ini hanya antara Engkau dan Tuhan. Jangan biarkan batasan apapun hari menghalangi Engkau. Kamu datang kepada Tuhan hari ini. Dan bawa kerinduanmu hari ini. Nyatakan semuanya di hadapan Tuhan. Nyatakan setiap pergumulanmu. Biarkan setiap pribadi mengalami Tuhan hari ini. Biarkan setiap pribadi mengalami perjumpaan dengan Dia hari ini. Ini saatnya untuk mengakui di hadapan seluruh bangsa bahwa Engkau adalah Tuhan Allah yang ajaib Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang hidup Tuhan. I'll bring you more than a storm. I'll bring you more than a song. Bring you more than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. Sekali lagi, I'll bring you Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. Jesus, you is more than a song. Bring more than a song. Oh, Jesus, I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. Jesus, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Oh Jesus, back to heart of worship. When it's all about you, it's all about you. Jesus, I'm sorry Lord for the things I've made. When it's all about you, it's all about. Sekali lagi, I'm coming back Lord. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you. It's all about you, Jesus. Things I made it. When it's all about you, it's all about you. Thank you Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hal yang terindah dalam kehidupan kami ketika kami bisa memuji Engkau ya Tuhan. Ketika kami bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau letakkan setiap pergumulan kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan kami mau fokus hari ini untuk kami menyembah Engkau. Kami
Kami tahu kau Tuhan Allah yang tidak terbatas ya Tuhan, oleh ruang dan waktu. Kami tahu kau Tuhan Allah yang hadir ya Tuhan. Terima kasih buat setiap penyertaan-Mu selama ini ya Tuhan. Kau menemani ya Tuhan di setiap musim kehidupan kami. Kau tetap memegang tangan kami ya Tuhan. Ajari kami percaya ya Tuhan, Kau selalu ada bersama dengan kami. Apapun ya Tuhan yang kami alami, ajari kami untuk tetap kuat dan selalu berharap pada Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Bersyukur sekali. Sebentar lagi kami akan memulai pada hari ini ya Tuhan. Biarkan kami mengucap syukur dalam pujian dan penyembahan yang kami naikkan untuk Engkau. Biarkan hati kami meluap sukacita ya Tuhan, karena kami punya Tuhan Allah yang hidup. Kami punya Tuhan Allah yang besar ya Tuhan. Kami bersyukur hari ini ya Tuhan. Kami mau sambut ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, sekali lagi saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian, Betapa Hebat. Kami percaya kau Tuhan Allah yang berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Kau Tuhan Allah yang memimpin kami dalam kemenangan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, kuasa pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, 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 kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Katakan sama-sama, Tuhan Allah kita. Amin Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Sekali lagi, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sekali lagi, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sekali lagi, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Beri kemuliaan yang terhebat untuk Tuhan. Biarkan pujianmu tetap dinyanyikan untuk Tuhan. Biarkan hati kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarkan hati kami memuji Engkau Allah. Terjadi yang kuharapkan, Engkaulah bukti Tuhan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku, iman berikanku kekuatan, melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu.
tinggikan Tuhan. Tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambarmu. Bersama Rohmu, bersama Rohmu, oh, oh, oh. Ku pasti menang. Tinggi, oh haleluya, dipuji, menyembah, kemuliaan kami sorakan dengan segenap hati, Raja. Sekali lagi katakan tinggi namamu Tuhan, tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sekali lagi katakan Raja keagungan, Raja keagungan. Sekali lagi Raja keagungan. Saya persilakan semuanya untuk duduk kembali. Kita akan segera memasuki firman Tuhan, segera mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami mendapat bagian yang terbaik Tuhan. Kami bagian yang satu ini tidak kami izinkan untuk dicuri oleh siapapun Tuhan, karena kami mau firman bertumbuh dalam kehidupan kami. Karena kami mau ya Tuhan semakin lama semakin kuat di dalam Engkau. Saat ku renungkan kasih-Mu Tuhan, saat itu pun ku rasakan kedamaian. Semua galau rasanya ada di hadapan, tersingkirkan oleh hangatnya pelukanmu, dan aku pun tersenyum saat kau di sisiku. Kau beri kelegaan dari segala sesaku. Hanya Kau tempatku berteduh, hanya Kau tempatku berlindung, karena ku tahu Kau takkan tinggalkanku. Hidupku aman dalam-Mu. Kami percaya kami aman di dalam Kau Tuhan. Saat ku renungkan kasih-Mu Tuhan, saat itu pun ku rasakan kedamaian. Semua galau rasanya ada di hadapan, tersingkirkan oleh hangatnya pelukanmu, dan aku pun tersenyum saat Kau di sisiku.
matamu hanya Kau Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan bagi kami sehingga kami bisa beribadah pada hari ini Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa anugerah Tuhan yang melimpah atas hidup kami, anugerah Tuhan yang penuh atas hidup kami terus menuntun kami untuk memandang hari depan dengan penuh harapan di dalam Kristus Tuhan kami yang hidup Tuhan. Dan hari ini biarkan setiap pujian kami, penyembahan kami menjadi persembahan yang indah bagi Tuhan. Dan biarkan saat ini kami menyiapkan hati kami dengan baik. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, menjamah hati kami, melembutkan kami yang keras hati. Sehingga firman Tuhan yang ditaburkan menjadi firman yang dapat bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami Tuhan. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman juga Tuhan urapi, Tuhan pakai sehingga apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu, pakailah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Shalom, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik? Baik, ya, puji Tuhan baik ya. Kita sudah masuk dalam bulan September di tahun 2020 gitu ya. Dan kita tentunya masuk dalam tema yang baru. Kalau bulan yang kemarin kita berbicara terkait dengan mewartakan kasih Allah, hari ini kita akan atau bulan ini kita akan berbicara terkait mewartakan pribadi Allah. Kita sudah mengerti ya terkait dengan mewartakan kasih Allah ya. Inti panggilan kita adalah memberitakan kabar baik itu bagi mereka yang memerlukan kabar baik itu, bagi mereka yang belum mendengarkan kabar baik itu. Tetapi tugas dan tanggung jawab kita bukan hanya sampai pada pemberitaan terkait dengan perbuatan baik atau wajah wujud dari kasih itu kepada mereka dalam bentuk pertolongan, penebusan dan seterusnya. Misi Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya sampai dia mati di atas kayu salib, tetapi ketika dia dalam keadaannya waktu disalibkan, dia turun ke dalam kerajaan maut, mengambil kunci kerajaan maut, bangkit dari kematiannya, mengalahkan maut, plus sekaligus juga mengalahkan dosa. Supaya apa? Supaya manusia yang berdosa tadi, yang terpisah dengan Allah, menikmati anugerah kasih Allah melalui penebusan yang diberikan oleh Yesus Kristus, supaya kita dapat berjumpa, bertemu, membangun hubungan yang intim dengan Allah yang kudus. Artinya kasih Allah itu adalah landasan bagaimana kita dapat diselamatkan. Tetapi lebih daripada itu, Allah mau untuk kita berjumpa dengan Dia secara pribadi. Artinya kehidupan kita sebagai orang percaya, kehidupan kita sebagai orang beriman adalah bagaimana kita bukan hanya menerima anugerah Tuhan, tapi kita dapat bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Itu adalah panggilan utama orang percaya. Setiap orang yang berdosa ditebusnya, diselamatkannya supaya memiliki persekutuan dengan Allah. Artinya ketika kita sebagai orang percaya yang hidup dalam kasih karunia Allah, dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita yang telah menikmati anugerah itu memiliki persekutuan atau perjumpaan pribadi dengan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan demikian maka hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan terkait dengan firman Tuhan yang saya beri tema adalah Friend of God gitu ya. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Nah, perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan ketika kita merenungkan dalam hubungan kita dalam kekristenan, maka ada beberapa relasi yang Tuhan gambarkan ya.
Tuhan menggambarkan relasi antara hamba dan Tuhan. Tuhan menggambarkan relasi antara anak dan bapa. Tuhan juga menggambarkan relasi antara mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki. Kemudian juga Tuhan menggambarkan antara sahabat, antar sahabat gitu ya. Nah, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, harusnya kita masuk dalam semua analogi hubungan itu. Kenapa? Karena memang Tuhan mencari kita untuk memulihkan hubungan antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus, sehingga setiap kita yang berdosa menikmati anugerah Tuhan supaya pemulihan itu terjadi. Karena pada hakikatnya ketika Adam diciptakan, Tuhan ingin memiliki persekutuan dengan manusia. Tapi ketika jatuh dalam dosa, maka persekutuan itu menjadi hancur, hubungan itu menjadi hancur dan kita terpisah. Dan ketika rencana pemulihan itu melalui dari kasih Allah yang dikorbankan, yang diturunkan kepada Yesus Kristus dan mengalami pengorbanan di atas kayu salib, semuanya bertujuan untuk mengembalikan persekutuan yang telah hancur itu antara manusia dengan Allah. Nah, untuk itu ketika kita menjadi orang percaya, jangan hanya berhenti ketika kita menikmati pemeliharaannya saja. Jangan berhenti ketika kita hanya menikmati pertolongannya saja. Jangan berhenti hanya ketika kita menikmati kebaikan-kebaikannya saja. Kenapa? Karena menurut sejarah yang dicatat dalam Alkitab, ketika kita hanya menikmati kebaikannya, pemeliharaannya, kita tidak menemukan pribadinya, justru kita akan menjadi orang-orang yang tidak menghargai akan kasih itu. Untuk itu saya ajak kita sama-sama buka Keluaran pasalnya yang ke-33, ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-23. Kemudian kita akan lanjutkan di pasal yang ke-34, ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Mungkin lebih baik bagi teman-teman atau jemaat sekalian, nanti setelah ibadah boleh baca mulai dari pasal 32 ya, sampai pasal yang ke-35. Itu merupakan seluruh garis besar dari inti dari cerita ini gitu ya. Tapi saya hanya mengambil pokoknya saja, ayat pokoknya saja, yaitu ayat 11 sampai ayat 23 plus Keluaran pasal 34 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Untuk itu saya ajak kita, mari kita sama-sama kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil dan jemaat terkasih akan baca ayat yang genap. Oke, di depan ada ya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani.
Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat di dekatku, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu, tidak akan kelihatan. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Pasal 34 ayat 5 sampai 7. Ayat 5 silakan. Berjalanlah Tuhan lewat di depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Saya ajak kita untuk baca ayat 11 bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Oke. Ya saudara-saudara, kalau seandainya kita baca dari pasal sebelumnya, ini peristiwa ketika setelah selesai peristiwa terkait dengan patung lembu emas, gitu ya. Jadi ketika Musa mendapatkan 2 loh batu, kemudian ketika dia turun, dia melihat ternyata bangsa Israel sudah membuat patung lembu emas, gitu ya. Harun membebaskan mereka untuk melakukan itu, dan Alkitab mencatat mereka sama seperti hewan yang baru dilepas dari kandang, katanya. Mereka melakukan itu, dan ternyata Allah murka terhadap hal tersebut, dan akhirnya kurang lebih 3.000 orang yang akhirnya meninggal pada saat itu. Dan Musa berdialog dengan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa ini dengan menaruhkan dirinya, namanya. Dia meminta supaya namanya jangan ditulis di dalam kitab kehidupan, biarkan bangsa ini diselamatkan. Tapi Tuhan berkata, kasih karunia kepada siapa yang dia mau berikan kasih itu kepada orang itu, maka orang itu akan diselamatkan. Kemudian karena apa yang terjadi di dalam pasal 32, Tuhan menuntun mereka untuk menggenapi janjinya kepada tanah yang dijanjikan itu, tetapi Tuhan tidak mau menyertai mereka. Mendengar hal tersebut, Musa merasa gundah. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau menyertai mereka. Tuhan hanya mengutus 1 orang malaikat untuk memimpin mereka untuk berjalan di padang gurun sampai kepada tanah yang dijanjikan itu. Dengan keadaan yang demikian, akhirnya Musa memisahkan diri dari perkumpulan bangsa Yahudi pada saat itu, orang-orang Israel pada saat itu. Dia membangun tenda di luar dari perkumpulan itu sebagai tempat di mana mesbah dia mau bertemu dengan Tuhan. Jadi setiap kali dia pergi bertemu dengan Tuhan, datang kepada tenda yang dia buat itu, Alkitab mencatat ada tiang awan yang datang melingkupi tempat itu, dan Tuhan berbicara dengan dia. Nah, ketika dia berbicara dengan Tuhan, inilah isi doanya. Dia berkata kepada Tuhan, dan Alkitab mencatat Tuhan datang kepada dia sama seperti seorang teman yang berbicara muka dengan muka, gitu ya. Dan dalam doanya Musa meminta supaya Tuhan bersama-sama dengan mereka untuk pergi ke tanah yang dijanjikan itu. Tetapi awalnya Tuhan tidak mau, karena Tuhan bilang, ini bangsa tegar tengkuk ini. Kalau seandainya Tuhan berjalan dengan mereka, mereka pasti akan binasa karena mereka tidak bisa hidup sesuai dengan pimpinan Tuhan. Tapi Musa meminta kepada Tuhan, Tuhan kalau Tuhan tidak ikut bersama-sama dengan kami, kami tidak mau pergi. Tetapi Tuhan masih berkata bahwa tidak bisa, ini orang-orang penuh dengan kelakuan yang demikian. Akhirnya Musa memohon kepada Tuhan, berdiskusi panjang dengan Tuhan, sampai akhirnya Tuhan mengiyakan bahwa Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi yang menariknya, diskusi itu tidak hanya sampai di situ. Diskusinya itu sampai kepada Musa meminta untuk Tuhan mencurahkan kemuliaannya, menampakkan wajahnya kepada Musa. Tapi Tuhan berkata apa? Kalau seandainya dia menaruh wajahnya, memberikan wajahnya kepada Musa, Musa tidak bisa melihatnya dan Musa akan binasa. Tetapi perhatikan ini di Keluaran pasalnya yang ke-34.
Alkitab mencatat ketika Musa naik kembali ke Gunung Sinai untuk mendapatkan 2 loh batu yang baru, karena Tuhan meminta dia untuk pergi melakukan hal tersebut. Disitulah Tuhan datang menampakkan wajahnya, menampakkan identitasnya kepada Musa di ayat 30, pasal 34 ayat 5 sampai ayat 7 itu ya. Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa dengan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang dan mengampuni kesalahan, dan seterusnya. Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Bangsa Israel, pertama, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka tidak menemukan Tuhan secara pribadi. Secara tradisi mereka orang yang patuh taat terhadap hukum Abraham sebelum hukum Taurat diturunkan. Gitu ya, bahwa mereka adalah milik kepunyaan Tuhan dari keturunan Abraham. Mereka taat kepada itu dan mereka mengikuti itu. Tetapi mereka hanya patuh kepada peraturan, mereka hanya patuh kepada panggilan Tuhan kepada Abraham yang turun-temurun sampai kepada diri mereka pada saat itu melalui Musa, tanpa mereka mengenal Allah Abraham yang benar itu seperti apa. Mereka tahu bahwa Tuhan yang memanggil mereka melalui Musa untuk keluar dari tanah Mesir kepada tanah yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka, yaitu kepada Abraham ketika Abraham dipanggil. Mereka pergi ke tanah itu, tetapi ketika mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami kesulitan, mereka kehilangan arah. Mereka takut, mereka khawatir, mereka meninggalkan Tuhan. Pasal 32 terkait dengan patung lembu emas membuktikan bahwa mereka tidak mengenal Tuhan mereka dengan benar. Mereka memerlukan bukti kehadiran Tuhan, sehingga akhirnya mereka membuat patung lembu emas sebagai tanda bahwa kehadiran Tuhan di situ. Dan itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Mereka taat terhadap tradisi, mereka taat terhadap hukum Abraham, mereka taat terhadap pimpinan Musa dalam perjalanan sampai pada saat itu, tetapi mereka tidak menemukan Tuhan secara pribadi. Ini sungguh ironi. Ketika kita hidup sebagai orang percaya, berjalan dalam kasih karunia Tuhan, panggilan Tuhan, tapi kita hanya menikmati kebaikannya tanpa kita bertemu dengan pribadinya. Nah, bertemu dengan pribadi ini artinya kita harus mengenal pribadi tersebut. Kan ada ini kan, tingkatan-tingkatan kualitas hubungan itu kan. Kalau seandainya kita ketemu orang di jalan, tetangganya mungkin beda kompleks gitu ya. Ya paling kita cuma say hello aja gitu kan. Halo gitu. Asal kenal aja, oh ini anaknya Pak Yoyo gitu ya. Oh ini anaknya Pak Budi gitu ya. Tapi kalau seandainya temanannya itu satu kompleks gitu ya, misalkan kayak di tempat kami itu anak-anak suka bergaul bersama-sama satu kompleks, ya anak-anaknya bergaul ya otomatis orang tuanya bergaul gitu ya, kan sore-sore itu ngumpul jaga anak-anaknya, bapak sama bapak, ibu sama ibu gitu ya, kumpul ngerumpi bicara dekat gitu ya. Mungkin kita akan lebih mengenal dekat dan kita bisa tahu lebih dekat begitu. Tapi ada lagi yang lebih dekat, mungkin ketika kita hidup di dalam komunitas yang apa dalam tanda petik hubungan antara temannya itu dekat banget gitu loh. Sehingga kita bisa saling curhat, saling cerita antara satu dengan yang lain. Nah saudaraku yang kekasih, begitu juga kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan ketika kita menerima anugerah keselamatan yang kita terima, sebatas mana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah sama seperti tetangga beda kompleks gitu ya? Jadi datang kepada Tuhan hanya cuma pagi, siang, malam, doa makan gitu ya. Dia makan berapa kali ya dia berdoa sedemikian ketika dia mau makan. Jadi hatinya hidupnya hanya sebagai formalitas sebagai orang percaya. Hubungan dia dengan Tuhan hanya sebagai formalitas. Datang kepada Tuhan hanya sebagai formalitas. Ketika ada masalah baru dia datang kepada Tuhan. Ketika ada persoalan baru dia datang kepada Tuhan. Artinya hidup kita hanya formalitas. Nah bangsa Israel dalam konteks ini mereka hidup kepada Tuhan hanya sebatas formalitas. Makanya Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu berkata bahwa Tuhan sudah datang dari dulu melalui perantaran para nabi untuk menyatakan dirinya kepada umatnya, tetapi umatnya tidak pernah mengenal mereka sampai akhirnya Tuhan harus datang sendiri ke dalam dunia untuk menyatakan dirinya kepada kita.
Nah mari saudara-saudara yang kekasih, kita pahami secara benar terkait dengan hal ini. Bahwa Tuhan mau untuk mengalami hubungan pribadi. Kita harus bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Mengenal Tuhan secara pribadi. Nah bagaimana cara kita dapat mengenal Tuhan secara pribadi? Ya menjadi sahabatnya Tuhan. Sama seperti Musa. Hubungan yang khusus ini sebagian disebabkan oleh kenyataan bahwa Musa sungguh-sungguh berserah kepada Allah. Dan kepada perkara keinginan dan maksud yang Allah punyai. Teman-teman, ketika Musa kesulitan menghadapi bangsa Israel yang penuh dengan tegar tengkuk, keluhan, persoalan di antara mereka, Musa selalu datang kepada Tuhan dan bertanya, apa yang harus saya lakukan? Ketika bangsa Israel pengen makan daging gitu ya, ngomel-ngomel, nggak bisa makan daging, datang kepada Musa. Musa tidak berseru kepada orang lain, tapi Musa berseru kepada Tuhan. Tuhan kasih daging bagi mereka. Ketika mereka kelaparan, Tuhan kasih makanan buat mereka. Siapa yang datang untuk meminta kepada Tuhan? Musa yang datang kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan. Musa menjadi orang yang begitu dekat dengan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah mari kita harus memahami ini saudaraku yang kekasih. Pemulihan yang Tuhan berikan, kita harus menghargainya dengan penuh dengan pengertian bahwa Tuhan mau dekat dengan saya. Tuhan mau bertemu dengan saya secara pribadi. Hubungan kita dengan Tuhan ini bukan hubungan formalitas. Saudaraku yang kekasih, begitu juga kita dengan Tuhan. Tuhan mau untuk dekat dengan kita. Semua yang Tuhan lakukan sebenarnya bukan supaya supaya ada imbas balik yang datang dari kita. Tapi Tuhan mau menyelamatkan kita dari kebinasaan yang akan kita alami. Nah orang yang menangkap itu secara logis dia akan kembali kepada orang-orang yang memberikan kebaikan itu kepada dia. Hubungan itu kita bisa lihat bukan hanya terkait dengan hubungan antara kita dengan Tuhan. Antara hubungan kita dengan sesama saja kita tahu dengan ungkapan balas budi gitu ya. Apalagi dengan Tuhan. Kalau orang yang berbuat baik kepada kita, kita tahu bagaimana cara menghormati dan memberikan balasan yang seimbang kepada orang tersebut. Walaupun mungkin kita tidak bisa membalas kebaikan dia, paling kita bisa memberikan respek, hormat kepada dia. Apakah kita pernah merasakan atau mengerti bahwa kasih karunia yang kita terima dari Tuhan itu adalah hal yang sangat berharga dalam hidup kita? Kalau kita menerima itu yang sangat berharga dalam hidup kita, maka otomatis kita akan membangun sekurang-kurangnya rasa hormat, rasa respek kepada Tuhan karena kita tahu kasih karunia-Nya itu begitu besar. Bagaimana kita tahu bahwa orang itu dapat membalas budi atau tidak membalas budi? Adalah bagaimana sikap dia kepada kita, kan? Iya kan? Kita sudah baik kepada dia, tiba-tiba dia ngomong kita di belakang. Gimana perasaannya? Kita udah tolong dia, tetapi dia jelek-jelekin kita di mana-mana gitu. Gimana perasaannya? Secara manusiawi kita memandang itu bahwa itu adalah perbuatan yang keliru. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana antara kita dengan Tuhan ketika kita menerima kasih karunia, menerima anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Orang percaya harus sadar ini. Orang percaya harus mengerti hal ini sehingga kita tahu bahwa kasih karunia yang kita terima membawa kita untuk berjumpa dengan pribadinya. Berjumpa dengan Allah secara pribadi. Bukan hanya secara formalitas. Ketika kita tidak berjumpa dengan Allah secara pribadi, maka kita akan sama seperti bangsa Israel. Ketika kita berada dalam tekanan, ketika kita berada dalam kesulitan, ketika kita berada dalam hal yang tidak pasti, kita merasakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Apakah Tuhan pernah meninggalkan umatnya? Alkitab mencatat Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Sebab apa? Dia adalah Allah yang setia. Bahkan Yesus dikaruniai nama, diberikan gelar sebagai Immanuel, yaitu Allah yang terus bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita bertemu dengan dia secara pribadi, maka kita akan menyadari terkait dengan hal ini. Tetapi kalau kita hanya ketemu hanya terkait dengan kebaikannya, hanya terkait dengan pemeliharaannya, hanya terkait dengan hal-hal yang kita lihat menguntungkan diri kita saja, maka kita tidak pernah menemukan dia secara pribadi.
Nah, pengenalan Tuhan akan secara pribadi itu seperti apa? Saya ajak kita untuk melihat apa yang Tuhan sampaikan kepada Musa. Di dalam Keluaran pasal 33 ayat 13-14, kemudian 34 ayat 6 dan ayat 7 ya. Saya bacakan bagi kita semua. Musa meminta untuk Tuhan menyatakan diri kepada dia. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya engkau tetap mendapat kasih karunia, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, Tuhan berfirman, aku sendirilah hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Dan akhirnya Tuhan menyatakan diri kepada Musa di pasal yang berikutnya, pasal 34 ayat 6-7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahannya dan pelanggaran dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Yang pertama adalah Tuhan adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan, dan perhatikan ini, belas kasihan, kebaikan hati dan pengampunannya itu terpadu satu dengan kebenaran, kekudusan dan keadilan. Artinya di dalam diri Allah ketika Allah menyatakan diri kepada Musa, memperkenalkan diri kepada Musa ketika dia berjalan di depan Musa, Tuhan sementara menyatakan bahwa dia adalah Allah yang penuh kasih, namun dia adalah Allah yang penuh dengan keadilan. Dan perhatikan ini saudaraku yang kekasih, Allah yang kita sembah, pribadi yang kita sembah ini, dia memiliki dua sifat yang tidak dapat dipisahkan dan tidak setengah-setengah. Dia itu penuh dengan kasih, namun dia itu penuh dengan keadilan. Dia tidak memiliki setengah kasih dan setengah keadilan, tidak. Dia sepenuhnya kasih, dia sepenuhnya adil di dalam dirinya. Makanya Tuhan berkata di ayat yang ke-6 dan ke-7 tadi, Tuhan, Tuhan Allah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, dan keadilannya. Dia berkata begini, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tetapi, perhatikan ini, tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, cucunya kepada keturunan dan yang ketiga dan keempat. Tuhan menyatakan diri kepada Musa dengan menyatakan pribadinya bahwa dia adalah Allah yang penuh dengan kasih, namun dia adalah Allah yang penuh dengan keadilan. Artinya apa? Kita dapat memahami bahwa kenyataan bahwa Allah itu murah hati dan penuh belas kasihan menunjukkan bahwa dia tidak akan menghukum siapapun terkecuali dan hingga kasihnya yang panjang sabar itu ditolak dan dihina. Pengertiannya begini, dalam diri Allah dia penuh dengan kasih, tapi dalam diri Allah dia penuh dengan keadilan. Kasih itu melimpah tercurah bagi kita, ditandai dengan apa? Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan mau mati di atas kayu salib bagi kita. Itu kasihnya tercurah bagi kita. Penuh, tidak ada kasih yang lebih besar dari itu, kata Yesus, di mana seorang sahabat memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Kasih yang dia berikan melebihi daripada nyawanya sendiri bagi kita. Artinya kasih yang dia berikan itu penuh. Saya ingin bertanya kepada kita semua, adakah kita yang memiliki kasih yang demikian? Tapi Yesus, Allah yang penuh dengan kasih itu, membuktikan bahwa kasihnya itu penuh. Tidak setengah-setengah. Dia tidak hanya ketika mengambil rupa sebagai manusia, tapi dia mati untuk menebus kita. Artinya kasihnya itu penuh. Tapi di dalam diri Allah itu juga ada keadilan yang penuh. Artinya ketika kita baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 berkata begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupnya, supaya Dia yang kudus telah memanggil kamu.
sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Apa yang Petrus katakan ini dikutip dari Imamat pasal 19 ayat yang kedua, bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Mengapa demikian? Karena umat Allah harus menjadi sama seperti Allah. Allah memanggil mereka untuk mengungkapkan kekudusannya. Nah, kekudusannya itu karena Dia membenci dosa. Di dalam Allah tidak ada dosa dan Allah tidak menghendaki ada dosa, gitu loh. Dan setiap orang yang berdosa, upah dosa adalah maut. Tetapi ketika keadilan Allah bekerja, kasih Allah pun juga bekerja. Makanya kasih Allah itu ketika kita melihat dalam perjanjian lama, sama seperti apa yang telah kita renungkan sebelumnya terkait dengan Gomer istrinya Hosea gitu ya. Tuhan menggunakan satu kata yang cukup indah gitu ya, hesed. Hesed itu apa? Hesed itu adalah sebuah belas kasihan yang dimana Dia menerima kembali apa adanya. Tuhan menggambarkan dosa manusia sama seperti yang dilakukan oleh Gomer istrinya Hosea. Dan pengkhianatan yang dilakukan oleh Gomer terhadap Hosea, Hosea harus menerima dia apa adanya. Dan itu menggambarkan bagaimana kasih Tuhan yang menerima kita yang penuh dengan dosa. Tetapi ingat ini, keadilannya adalah sama seperti yang tertera di depan ini. Bahwa kenyataan bahwa Allah itu murah hati dan penuh belas kasihan menunjukkan bahwa Ia tidak akan menghukum siapapun terkecuali hingga kasih-Nya yang panjang sabar itu ditolak dan dihina. Makanya Rasul Paulus berkata, ketika kita penuh dengan kasih karunia, haruskah kita berbenggah di dalam dosa? Paulus mengatakan sekali-kali tidak. Kemudian penulis Ibrani berkata, kalau kamu hidup di dalam dosa terus menerus, penebusan dosa itu hanya dilakukan satu kali. Kemudian kamu hidup terus di dalam dosa, terus mau siapa lagi yang dikorbankan untuk menebus dosa yang lain? Artinya kasih Allah yang penuh itu hanya bisa memulihkan kita yang mau menerima kasih itu sepenuhnya. Dan kita yang menerima kasih Allah yang sepenuhnya akan hidup mengarahkan diri kepada keadilan Allah itu di dalam kehidupan kita dengan menghargai kasih yang Tuhan berikan. Inilah pernyataan identitas Allah yang Allah berikan kepada Musa sebagai identitas Dia, gambaran identitas Dia. Dia adalah Allah yang penuh kasih, namun Dia adalah Allah yang penuh dengan keadilan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, mari pahami ini. Ketika kita menerima kasih karunia dalam hidup kita, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, setiap kebaikan yang kita alami dalam kehidupan kita, jangan hanya berhenti sampai di situ. Bertemu dengan pribadinya, mengenal identitas pribadi itu, mengetahui apa kehendaknya, mengetahui apa yang diinginkannya, mengetahui, menyatu di dalam apa yang dia pahami. Nah, perhatikan bagaimana Musa menjadi sahabat Allah. Adalah ketika dia melihat bangsa Israel melakukan pengkhianatan dalam membangun patung lembu emas itu. Dia marah besar kepada mereka karena dia tahu Tuhan tidak menghendaki itu. Dia marah besar kepada mereka sehingga dia berkata, siapa yang berada di pihakku? Kemudian Alkitab mencatat semua orang-orang Lewi datang kepada dia. Dan kemudian dia menyuruh orang-orang Lewi tersebut untuk mengikatkan pinggangnya dengan pedang. Dan pergilah cari saudaranya yang tidak mau bersama-sama dengan Tuhan itu. Dan Alkitab mencatat 3.000 orang meninggal pada saat itu. Karena mereka memilih untuk bersama-sama dengan Baal. Dengan patung lembu emas itu. Allah yang penuh kasih, namun Allah yang penuh dengan keadilan. Kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia Allah dengan hidup di dalam dosa. Terima kasih karunia itu, hidup di dalamnya, dan jangan berbuat lagi dosa. Intinya cuma demikian ketika Tuhan memanggil kita. Sebab apa? Kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kita tidak bisa mengabdi kepada Allah, namun kita mengabdi kepada dosa.
Kita tidak bisa hidup mencicipi anugerah Allah, tetapi kemudian kita hidup dengan mencicipi dosa setiap hari. Mengapa demikian? Karena dosa tidak akan bisa diterima di dalam keadilan Allah. Kenali pribadi Allah. Nah, panggilan untuk mewartakan pribadi Allah adalah panggilan bagi kita untuk datang dan menceritakan bahwa Allah itu penuh kasih. Tapi jangan stop di situ. Bahwa Allah yang penuh kasih itu, dia juga adalah Allah yang penuh dengan keadilan yang tidak berkompromi dengan dosa. Nah, banyak kita hanya bergerak di dua sisi ini, salah satu sisi ini. Datang kepada orang-orang lain, kita hanya memberitakan Allah bahwa dia Allah yang penuh kasih, tanpa memberitakan bahwa dia adalah Allah yang penuh dengan keadilan dan membenci dosa. Atau sebaliknya, kita hanya datang dengan menteror orang-orang yang berdosa gitu ya. Bahwa kalian itu berdosa, kalian akan masuk neraka dan dalam berbagai macam hal. Tanpa membawa kasih karunia Allah bahwa Tuhan mau menyelamatkan mereka. Kita harus mengenal Allah dengan penuh, bahwa dia adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Dia juga adalah pribadi yang penuh dengan keadilan, yang mana dia membenci dengan dosa. Demikian kita mengenal dia yang demikian, kita hidup di dalam keintiman dengan dia sama seperti Musa yang menjadi temannya Allah, sahabatnya Allah. Kita menjadi sahabatnya Allah dengan mengenal dia secara pribadi. Kemudian ketika kita memberitakan kepada orang lain pun juga memberitakan Allah yang benar. Pribadi yang benar, yaitu dia pribadi yang penuh dengan kasih, namun dia juga pribadi yang penuh dengan keadilan. Yang mana dia membenci dosa dan dia tidak menghendaki untuk kita terus hidup di dalamnya. Panggilan untuk memberitakan pribadi Allah adalah tanggung jawab yang besar bagi kita semua. Musa mengajarkan kita hari ini dengan apa yang dia tuliskan dalam Keluaran ini bagi kita. Bagaimana cara kita dapat mengenal Allah? Menjadi sahabat Allah. Ketika kita menjadi sahabat Allah, sama seperti bagaimana keakraban yang dimiliki oleh Musa dengan Tuhan, membuat Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa. Kita yang sudah menerima kasih karunia Allah dalam hidup kita, mari bangun keintiman dengan Tuhan, sama seperti Musa yang membangun hubungannya dengan Tuhan, sama seperti sahabat dengan Tuhan. Dia enggak mau berjalan kalau tanpa Tuhan. Dia enggak mau pergi ke tanah yang dijanjikan itu kalau sendiri Tuhan enggak ikut. Walaupun Tuhan mengirimkan satu malaikat memimpin mereka berjalan. Tapi Musa enggak mau. Musa mau supaya Tuhan datang. Saudaraku, bagaimana bisa diskusi yang begitu alot ini terjadi? Hanya karena Musa memiliki keintiman dengan Tuhan. Dan Alkitab mencatat ketika tiang awan itu datang menaungi tendanya Musa yang dia bangun untuk bertemu dengan Tuhan di luar dari perkemahan bangsa Israel itu. Alkitab mencatat Tuhan datang kepada dia berbicara secara langsung seperti seorang teman. Kalau kita mau mengenal Tuhan, mari bangun hubungan kita dengan Tuhan sama seperti seorang sahabat dengan Tuhan. Ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan sama seperti sahabat dengan Tuhan, maka disitulah Tuhan akan menyatakan dirinya. Sejauh ini kita hanya mengenal Tuhan dari apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Begitu kan? Kepada Musa Tuhan mengatakan bahwa dia adalah Allah yang penuh kasih, namun dia adalah Allah yang penuh dengan keadilan. Mari kita mendengarkan langsung dari apa yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman ini sebagai firman yang hidup di dalam hidup kita. Jadilah sama seperti Musa. Bangun keintiman dengan Tuhan dan biarkan Tuhan menyatakan dirinya kepada kita semua. Kita harus paham ini, bahwa kasih karunia saja itu hanya jalan bagi kita mendapatkan keselamatan. Tetapi Tuhan menginginkan lebih daripada itu, yaitu adanya persekutuan yang terjadi antara kita dengan Tuhan secara pribadi. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan buat kami. Kiranya melalui firman hari ini kami dapat belajar
untuk memiliki hubungan dengan Tuhan bukan hanya sebatas formalitas karena kami orang Kristen, karena kami orang percaya. Tapi hubungan kami dengan Tuhan karena kami mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Dan bagaimana cara kami dapat mengenal Engkau secara pribadi Tuhan? Yaitu membangun hubungan yang intim sama seperti seorang sahabat Tuhan. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Musa Tuhan yang hari ini kami pelajari. Karena kami percaya di dalam hubungan yang intim ini maka Tuhan akan menyatakan dirimu kepada kami. Dan biarkan firman yang kami kenal ini, yang kami dengar ini, yang mana Tuhan bicara kepada Musa bahwa adalah Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang adil, Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih, itu mengalir dalam hidup kami dan nyata dalam hidup kami sehingga akhirnya kami benar-benar mengenal Engkau, bertemu dengan Engkau secara pribadi dalam kehidupan kami juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, kita akan mendengarkan pengumuman. Minggu depan kita akan kembali beribadah di tempat ini jam 10 ya seperti biasa. Kemudian bagi jemaat yang tidak ikut ibadah di center, di gereja, mau memberikan persembahan bisa langsung kepada ini ya, rekening gereja yang tertera di dalam video ini. Kemudian hari Sabtu kita akan kembali bertemu di sini, ada pertemuan doa jam 7 sampai jam 8 ya. Nah, mari kita sama-sama hadir di tempat ini dan kita berdoa bagi setiap karya ibadah yang akan kita kerjakan bersama-sama. Untuk itu hanya itu saja pengumumannya. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Saat ini adalah saat yang baik di mana kami akan menabur. Berikan kami hati yang penuh dengan sukacita dan kerelaan Tuhan untuk menabur Tuhan. Sehingga persembahan yang kami berikan ini Tuhan menjadi sarana untuk mengembangkan karya pelayanan Tuhan di tempat ini Tuhan. Mari Bapa, terimalah persembahan kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Saya udah bangkit berdiri, kita puji Engkau. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Oke. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan.
kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Memuji kebesaran. Engkau ajaib, ajaib Tuhan. Engkau sungguh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk siang ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah Engkau sampaikan pada kami Tuhan. Kami percaya walaupun ibadah ini sudah selesai, tapi Tuhan tetap berada bersama-sama dengan kami. Dan Roh Kudus akan memberikan hikmat bagi kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus memiliki keintiman dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan secara pribadi, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dalam kehidupan kami, sampai akhirnya kami dapat mengenal Engkau secara pribadi di dalam kehidupan kami secara pribadi Tuhan. Bapa, kami mau mengambil bagian untuk bersyafaat bagi bangsa ini Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa bangsa ini di dalam tangan Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa bangsa ini dalam perlindungan Tuhan. Untuk itu kami terus datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi presiden dan wakil presiden Tuhan, para pemimpin daerah di bangsa ini Tuhan, dan para menteri dan jajarannya yang membantu presiden Tuhan. Tuhan menyertai mereka, melindungi mereka, memimpin mereka Tuhan, sehingga mereka dapat bertanggung jawab untuk membangun setiap daerah mereka masing-masing Tuhan, sehingga semua boleh berjalan dengan baik, sehingga Indonesia semakin sejahtera Tuhan ke depannya. Kami berdoa secara khusus bagi kota Surabaya yang akan menghadapi pemilihan wali kota Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kota ini Tuhan, dan kiranya juga Tuhan memilih pemimpin yang terbaik bagi kota ini Tuhan, sehingga apa yang telah dikerjakan oleh wali kota sebelumnya mereka boleh melanjutkannya, membawa Surabaya semakin maju, menjadi kota yang berkembang, menjadi kota yang maju Tuhan, bukan hanya sekadar maju dalam pembangunannya saja Tuhan, tetapi juga maju di dalam pribadi masyarakatnya Tuhan, nilai-nilai di tengah-tengah masyarakatnya Tuhan, sehingga kota Surabaya semakin baik dan semakin sejahtera ke depannya Tuhan. Kami percaya bahwa pemilihan wali kota ini boleh berjalan dengan baik, tidak ada hal-hal yang mengganggu stabilitas kota Surabaya ini, semua boleh berjalan dengan baik, dan Tuhan akan mengangkat pemimpin yang terbaik bagi kota Surabaya ini Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan bagi penanganan COVID-19 di tengah-tengah bangsa ini. Kami juga percaya sampai hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan terus akan menyertai kami dan memberikan kekuatan bagi kami untuk bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi para tenaga medis yang berjibaku Tuhan, bekerja siang malam untuk merawat dan
mengobati setiap para pasien Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi mereka, menyertai mereka. Tuhan memberikan keamanan bagi mereka sehingga mereka dapat bekerja dengan baik Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan bagi para pasien COVID-19 Tuhan. Tuhan terus menyertai mereka, berikan sukacita yang besar bagi mereka Tuhan. Berikan pemulihan bagi mereka Tuhan. Dan kami berdoa untuk terobosan pemerintah dalam hal pembuatan vaksin merah putih. Kami percaya semuanya berjalan dengan baik. Semua hal administrasi yang begitu berat untuk harus dilewati untuk mendapatkan izin, kami percaya ada campur tangan Tuhan, maka semuanya akan berjalan dengan baik Tuhan, sehingga dapat didistribusikan kepada setiap kami, sehingga kami bangsa Indonesia mampu melewati pandemi COVID-19 ini Tuhan dengan vaksin yang telah ada. Kami juga berdoa secara khusus bagi para pasien, bagi keluarga para pasien yang ditinggalkan. Mari Bapa, Engkau berikan penghiburan, kekuatan bagi mereka untuk bisa menghadapi ini Tuhan. Sehingga mereka dapat melihat dengan baik apa yang menjadi rencana Tuhan bagi mereka. Kami percaya bahwa ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, maka Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan punya rencana yang indah bagi mereka. Untuk itu Tuhan berikan penghiburan, berikan kekuatan bagi setiap mereka Tuhan yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa secara khusus bagi anak-anak kami yang dalam persiapan ujian tengah semester pada saat ini juga Tuhan menyertai mereka sehingga mereka bisa melewati ujiannya walaupun dalam kondisi sekolah secara online, tapi mereka dapat bisa melewatinya dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan kerja keras mereka Tuhan di dalam mengikuti studi di masa ini Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus bagi setiap para jemaat kami, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Engkau yang memberkati dalam pekerjaan mereka. Engkau yang memberkati mereka di dalam usaha mereka. Engkau yang memberkati mereka di dalam studi mereka. Engkau juga yang memberkati mereka dengan kesehatan yang berlimpah Tuhan di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami yang penuh dengan pergumulan, kami percaya Tuhan memberikan kami jalan keluar. Kami yang lemah, kami percaya Tuhan memberikan kami kekuatan. Kami yang bersedih hati, Tuhan yang akan memberikan penghiburan bagi kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Immanuel, Engkau adalah Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan menutup ibadah kami pada siang hari ini. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan ketahuilah bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan persekutuan yang intim bersama-sama dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua dari hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami klaim berkat ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Dan kami akan menutup ibadah kami pada siang hari ini Tuhan sesuai dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Dan saya persilakan untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Bagi jemaat yang di rumah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.